warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan luar biasa untuk seluruh mahasiswaku komunitas Ratulisa di seluruh Indonesia. Alhamdulillah di era pandemi ini kita tetap sehat, senantiasa bisa menjalankan aktivitas sesuai yang kita rencanakan, dan itu menjadi bagian upaya kita untuk tetap menjaga stamina dan imunitas. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, tetap laksanakan 5B, bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratulisa. Rajin menulis dan membaca. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas peran linguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang apa itu linguistik, kemudian kita bicarakan tentang objek kajian linguistik, kita bicarakan tentang linguistik mikro dan linguistik makro, atau linguistik struktural dan linguistik fungsional. Kemudian juga kita mengkaji bagaimana hubungan linguistik dengan ilmu lain. Kita memahami implementasi dari beberapa aspek, bagaimana linguistik yang terintegrasi dengan sosiologi menjadi sosiolinguistik. Kita belajar tentang pragmatik, dan kita akan mengenal di linguistik struktural ada fonologi, ada morfologi, ada sintaksis, ada wacana, ada semantik. Kemudian di linguistik fungsional kita nanti akan mempelajari tentang pragmatik, sosiolinguistik, psikopragmatik, ada neurolinguistik, ada sosiodialek, dan macam-macam kajian interdisiplin lainnya dalam linguistik. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita berbicara masalah linguistik, tentu kita tidak bisa lepas bagaimana kita mengupayakan strategi-strategi tutur yang bisa kita gunakan dalam pemakaian bahasa, baik lisan dan tulis, itu akan bisa berdampak. Dan itu bisa kita lihat bagaimana pemanfaatan linguistik itu betul-betul memiliki dimensi yang bisa kita kaji secara ilmiah. Karena penggunaan linguistik, pemanfaatan linguistik dalam bahasa lisan, kemudian juga bahasa tulis, itu akan sangat bersinggungan dengan kompetensi linguistik kita. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswaku di seluruh Indonesia, khususnya untuk belajar dan membelajarkan linguistik umum, tentu tidak bisa lepas dari upaya bagaimana kita memahami komponen-komponen yang kemarin sudah kita bahas, ketika kita melihat bagaimana linguistik struktural ini akan memiliki dampak yang positif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama begini, saat kita belajar bahasa Indonesia, tentu kita sudah mengenal bahasa Indonesia sejak di SD, kemudian di SMP, kemudian di SMA, kemudian di SMK, bahkan di perguruan tinggi kita juga masih belajar bahasa Indonesia. Yakni bahasa Indonesia untuk akademik, bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi, tentu akan implementasinya dalam pembelajaran bahasa. Nah, yang pertama kita akan kaji begini. Kalau kita berbicara masalah linguistik struktural, kemarin kita kaji dan kita bahas tentang fonologi, bagaimana kita memahami seluk-beluk bunyi, bagaimana kita lihat fonetik, bagaimana kita lihat fonemik. Kemudian kita kaji tentang morfologi, bagaimana proses pembentukan kata dasar dan kata turunan. Kemudian ketika kita bisa belajar tentang sintaksis, bagaimana kita bisa belajar tentang frasa dan kalimat, itu menjadi bagian-bagian penting yang kita urai, bagian-bagian penting yang kita gunakan. Jadi ketika kita mengucapkan implementasinya dalam proses belajar bahasa Indonesia, kalau linguistik struktural tentu kita akan bagaimana kita mengucapkan bunyi vokal dan konsonan. Bunyi vokal dan konsonan. Kalau kita ucapkan bunyi vokal misalkan A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Atau bunyi-bunyi yang lain misalkan ada B, ada T, ada P, ada huruf-huruf konsonan lainnya, yang itu tentu harus kita pahami dan kita pelajari. Dan teman-temanku tentu akan sangat sadar betul ketika kita membaca tulisan-tulisan di media cetak, kemudian juga di majalah, ataupun mungkin membaca tulisan-tulisan di WA atau tulisan-tulisan yang lain, tentu akan memerlukan ejaan. Ejaan yang digunakan tentu kita akan merujuk pada PUB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang dulu ejaan yang disempurnakan, itu akan kita gunakan. Lalu kita juga akan melihat dan mengenal lema bahasa Indonesia itu dari KBBI, sekarang ada versi daringnya. Nah,
teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Mengapa itu menjadi sangat penting untuk kita manfaatkan? Karena itu menjadi alat identifikasi. Bahasa bersifat arbitrer, sehingga bersifat mana suka. Kalau kita lihat di belakang kita ada tempat duduk, itu kursi. Orang melihat itu bersepakat menamainya kursi karena itu bersifat arbitrer. Sana ada kursi, sini ada danau. Nah, kalau di belakang kita ada padang rumput. Nah, ini menjadi taman rumput yang bisa kita lihat, lalu kita deskripsikan. Misalnya pemakaian bahasa lisan dari apa yang kita amati di sekeliling kita, ini bisa kita katakan indah, seindah namamu, seindah yang telah kau torehkan dalam kenangan yang senantiasa memberikan mimpi dan imajinasi yang nyata. Itulah keindahan. Jadi kita bisa ungkapkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Sebagai contoh misalnya Mas Marvan datang, ketuk pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Marvan. Mas Marvan baru datang. Iya Bapak, mohon maaf tadi ada kegiatan dulu di UKM. Oh iya, enggak apa-apa. Silahkan Mas Marvan bisa mencari tempat duduk yang sudah disediakan dan bisa menyesuaikan dengan teman-temannya. Nah, itu menjadi salah satu bagian diskusi yang tentu saja menjadi salah satu pilar yang disampaikan oleh Mas Marvan dengan kalimat itu merupakan implementasi dari pemahaman atau kompetensi linguistik secara fungsional sesuai kebutuhan. Dan ketika itu nanti diterapkan dalam kehidupan nyata, tentu kalau kita dalam tulisan tentu kita akan menyesuaikan apakah itu misalnya ditulis dalam kalimat aktif, Mas Marvan membaca buku di kelas, atau Mas Marvan menulis cerpen di kamarnya, atau Mas Marvan membaca novel yang sudah dipegangnya. Ini menjadi salah satu bagian yang diungkapkan. Tetapi sebenarnya kalau kita pahami dari komponen-komponen itu semua, memahami linguistik, memahami komponen-komponen linguistik itu tidak bisa lepas dari apa yang kita pahami dari keseharian kita. Jadi implementasi linguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentu akan kita implementasikan secara real dalam situasi yang nanti bisa kita ikuti. Apakah itu dalam pembelajaran di kelas atau pembelajaran di luar kelas. Kalau itu memang pembelajaran di dalam kelas, tentu harus kita perhatikan betul bagaimana kita menggunakan kalimat-kalimat yang disusun dari diksi atau kata menjadi sebuah frasa, frasa menjadi sebuah kalimat, kalimat menjadi sebuah paragraf, paragraf menjadi sebuah wacana. Dan itu ketika diungkapkan dalam bentuk tulisan. Tetapi ketika diungkapkan dalam bentuk lisan, kompetensi linguistik yang kita kuasai, pemahaman linguistik yang kita gunakan dalam keseharian kita, tentu kita akan bisa menyesuaikan bagaimana kita menggunakan bahasa dalam situasi formal dan juga bahasa dalam situasi non formal. Inilah pemanfaatan linguistik dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita pahami, karena disitulah kekuatan kita untuk bisa melihat dari komponen-komponen pemanfaatan linguistik yang bisa kita lihat. Oh, kita situasinya dalam situasi non formal. Misalnya Mbak Sisi selaku sekretaris di Karang Taruna menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, semoga kita senantiasa diberi kesehatan, senantiasa diberi kekuatan, bahwa kita dalam era pandemi ini masih tetap bersemangat, Karang Taruna tetap jalan, dan semoga aktivitas kita sebagai generasi muda juga turut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, oleh karena itu marilah kita tetap memberikan semangat, support untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna kita yang senantiasa memberikan inspirasi kepada ibu-ibu, memberi inspirasi kepada para remaja di daerah kita ini, sehingga nanti betul-betul akan bisa menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari. Nah, ini Mbak Sisi menyampaikan prolognya kepada saat membuka agenda rapat rutin Karang Taruna di yang dia kelola. Nah, akhirnya Mbak Sisi memanfaatkan kompetensi linguistiknya untuk bisa mengucapkan itu secara periodik
dan secara sesuai dengan kondisi yang memang disesuaikan. Situasinya formal atau situasi non formal, tentu itu semua akan berdampak. Oleh karena itu teman-temanku yang hebat dan luar biasa, implementasi linguistik itu akan sangat bergantung pada situasional. Artinya situasionalnya ketika kita menggunakan ragam tulis, ya kita akan menggunakan ragam tulis. Apakah ragam tulis itu ragam tulis ilmiah atau ragam tulis ilmiah teknis atau ilmiah populer. Kemudian ketika itu digunakan dalam bahasa lisan, ya apakah bahasa lisan itu dalam situasi formal atau non formal. Nah, ini semua akan berdampak. Oleh karena itu harapan Pak Rohmadi, kita semua belajar linguistik itu tetap akan memiliki dampak pengetahuan secara keilmuan, secara sains, sehingga kita akan mendukung kompetensi literasi dasar kita, literasi menulis membaca yang selalu Pak Rohmadi gaungkan dengan ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca di Istana Arfus tercinta. Ini menjadi salah satu bagian penting untuk senantiasa mampu membayangkan, mampu berimajinasi, mampu kolaborasi dengan semua aspek yang ada di lingkungan kita. Yang kedua, literasi numerik. Bagaimana kita belajar tentang hitung, berhitung, dan itu akan mempengaruhi dan memberikan dampak kepada kita. Yang ketiga, bagaimana kita belajar tentang literasi digital untuk bisa menelusuri semua informasi, baik yang berbasis teknologi informasi. Kita juga harus belajar tentang literasi keuangan. Bagaimana kita bisa mengelola, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi keuangan yang dikelola kita. Kita juga harus belajar literasi sains. Bagaimana kita belajar tentang keilmuan linguistik maupun keilmuan-keilmuan yang lainnya. Teman-temanku yang badan luar biasa, yang keenam tentu kita juga harus belajar tentang literasi budaya dan kewargaan. Itu menjadi sangat penting buat kita, sehingga ketika semua komponen itu kita laksanakan, semua pemahaman literasi ini kita miliki, maka insya Allah kita sebagai calon guru dan dosen abad 21 akan mampu mengimplementasikan berbagai pengetahuan itu dengan keterampilan abad 21. Bagaimana kita berpikir kreatif, bagaimana kita berpikir kritis, bagaimana kita senantiasa memiliki strategi komunikatif yang baik, dan juga bagaimana kita mampu berkolaborasi dengan baik dengan semua pihak. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswa linguistik di seluruh Indonesia, tentu saja semua aspek ini akan bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap kehidupan kita, dan ini semua akan bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan peningkatan kompetensi untuk seluruh generasi muda abad 21. Sehingga dengan demikian kita semua akan mampu melihat berbagai komponen ketika kita melihat berbagai jeda, berbagai celah, berbagai ide, berbagai gagasan yang dituangkan nantinya implementasi linguistik ini dalam kehidupan nyata tentu akan bisa mendukung proses dan program gerakan literasi nasional, gerakan literasi sekolah, gerakan literasi kampus, gerakan literasi masyarakat, dan gerakan literasi Arfus Ratu Lisa. Kenapa? Karena ini akan bisa memberikan kontribusi dengan membaca dan menulis, itu akan menjadikan kolaborasi yang sangat indah. Bagaimana kita bisa menuangkan ide gagasan itu baik dalam bentuk artikel jurnal, baik dalam bentuk cerpen, baik dalam bentuk puisi, baik dalam bentuk naskah drama, ataupun bentuk-bentuk tulisan yang lain. Dan teman-teman harus menjadi teladan dalam proses berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Minimal ya bagaimana kita menuangkan ide dan gagasan secara tertulis, bagaimana menuangkan ide dan gagasan secara lisan dengan bahasa yang baik, benar, dan santun. Sebagai contoh, misalnya saya berikan satu puisi untuk menjadi implementasi pemahaman kita terhadap linguistik dalam literasi literer. Namamu kan ku kenang. Semua peristiwa berlalu, tapi takkan hilang. Semua menjadi kenangan. Indah pada waktunya, menjadi sebuah harapan dan pemantik yang senantiasa menginspirasi dan juga menjadi sumber imajinasi. Kaulah guru imajinasiku, kaulah harapanku, kaulah motivasiku, kaulah inspirasiku, dan disitulah kekuatan itu akan menyatu. Jadi sebenarnya ide, gagasan apapun akan bisa kita tuangkan dalam bentuk kata dengan diksi yang berbeda-beda, tetapi memiliki maksud dan tujuan yang disampaikan kepada lawan tutur kita, yang disampaikan kepada pembaca, dan itulah
wujud implementasi linguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia, baik di kelas maupun dalam kehidupan nyata. Teman-teman yang hebat dan luar biasa, selamat untuk senantiasa menikmati keberagaman bahasa di seluruh Indonesia dari 34 provinsi yang akan menjadi repertoire bahasa kita semakin kaya, dan itu menjadi semangat kita untuk menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Teman-temanku, bersama Pak Rohmadi, mari kita senantiasa giatkan gerakan literasi bersama Arfus Ratu Lisa di Istana Arfus tercinta agar kita tetap bersinar seperti bintang, bulan, dan matahari. Dan ingat pesan Pak Harfan dalam novelnya Laskar Pelangi. Kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan meminta sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sukses untuk kita bersama. Semoga selalu sehat. Dan bersama saya, Pak Rohmadi, mari kita senantiasa berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.